Halo teman-teman, bersama saya Ayu Janasita. Kita akan mengupas tentang badan production sama olinya langsung. Halo teman-teman juga, selamat sore sebelumnya. Sebelumnya ini terima kasih ini atas Kak Dia atas kunjungannya ke sini. Kalau boleh tahu ini apa sih tujuan Kak Dia kedatang ke sini? Saya pengen tahu tentang wadah production. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Kak dengan Bapak siapa? Terima kasih. Ternyata Kak Dia sini ingin tahu apa itu wadah production. Sebelumnya bukan Bapak ya, Mas aja, Mas Saifuddin. Ya, mungkin udah Bapak-bapak juga, di Mas Saifuddin aja. Kalau Kak Dia pengen tahu tentang Wanen Production, di depan itu sebenarnya udah ada jelas sekali tuh, print, cetak, sablon, sama desain. Jadi itulah gambaran kecil tentang Wanen Production. Bisa sedikit ceritakan tentang wadah production, seperti apa itu wadah production, kapan Bapak mulai merintis, dan kenapa memilih usaha ini? Oh iya, terima kasih. Kalau tentang cerita tentang Wanen Production itu sebenarnya yaitu print, cetak, sablon, sama desain grafis. Kapan mulainya? Dulu saya itu mulai merintis ini itu Wanen Production itu tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 pas zamannya kalau di Temanggung ini cetakan itu masih langka ya. Masih beberapa aja, nggak banyak kayak sekarang. Kenapa milih usaha ini? Yaitu tadi peluangnya itu masih besar. Kalau dulu itu peluangnya masih besar, dan sekarang pun masih besar juga peluangnya. Tentang cetak, print, sama sablon itu sama aja. Sekarang itu peluangnya juga masih besar. Yaitu bermula dari hobi saya menggambar. Ini outputnya ini saya kasih ini jadinya itu Wanen Production itu yaitu bermula dari hobi, kemudian saya aplikasikan ke sebuah usaha, jadilah Wanen Production. Itu kalau Kak Dia ingin tahu ya itu kayak gitu, itu sejarahnya, itu kapannya itu ya itu. Berapa modal yang Bapak butuhkan untuk memulai usaha ini? Kalau modal ya, modal itu dulu itu pertama kali saya merintis itu bermodalkan laptop, sama printer aja, printer buat cetak, laptop sama buat editing, nah, udah itu aja. Kalau untuk pertama kali dulu itu lebih banyak pada relasi ya, relasi. Jadi selain modal juga harus ada relasi, itu juga termasuk modal. Jadi kita berrelasi ke teman-teman cetakan juga di Temanggung, di Magelang. Pertama kali dulu itu malah tahun 2014 itu saya malah kebanyakan nggak di Temanggung, di Magelang. Jadi cetakan itu biasanya kalau saya dapat cetakan di sini, kalau saya nggak bisa ngerjain, saya bawa ke Magelang. Di Temanggung malah masih sedikit. Di samping di Magelang harganya murah, juga di sana itu kebanyakan dulu mah itu di Magelang. Sebelumnya itu kayak gitu, ceritanya juga itu. Kalau modalnya berapa? Modalnya itu kemauan aja. Kalau zaman dulu itu modalnya kemauan. Jadi kalau sekarang kan mungkin mau usaha percetakan harus punya ini, punya itu. Kalau menurut saya enggak. Dulu itu kemauan aja. Jadi modal mau, ya udah. Kalau udah ngasih job, nanti kalau nggak bisa dikerjain sendiri, dikasih ke teman-teman yang bisa ngerjain. Jadi semisal kayak broker. Zaman dulu itu kayak gitu. Berapa penghasilan per bulannya Pak? Kalau penghasilan per bulan paling enggak itu kalau sebulan itu kalau dikatakan 2 juta itu udah mesti megang. Lebihnya ya itu tetap lebih tergantung misalnya kita pinter-pinter nyari job, apalagi omset itu kan tergantung dari beberapa kita promosi sama yang masuk, apalagi di zaman sekarang promosi macam-macam, bisa online. Kalau zaman dulu kan saya itu promosi itu hanya mengandalkan banner di depan. Itu saya tempel banner di depan, saya jarang promosi online. Zaman dahulu malah hanya di depan itu, jadi orang lewat udah lihat print, cetak, sablon, otomatis mampir ke sini, Mas mau nyetak ini, Mas mau nyablon ini, mau bikin ini. Nah itu awal mula hanya modalkan kayak itu aja, tergantungnya ya tergantung dari yang kerjaan yang masuk ke kita aja. Tapi kalau kita aktif, insya Allah omset banyak, otomatis penghasilan kan banyak. Gitu. Bagaimana sih cara Bapak memasarkan produk saya yang lagi
Kalau sekarang macam-macam, sekarang bisa online lewat Facebook, Twitter, WA, macam-macam lah. Tapi kebanyakan kalau sekarang itu kan lewat online. Cara yang paling ampuh itu kita punya pelanggan, terus pelanggannya yang nawarin ke teman-temannya, itu nyetak di sana, nyetak di sana, nyetak di sana. Nah itu dari mulut ke mulut itu pemasaran lebih tajam daripada online. Kalau online kan mungkin terpercaya atau enggak, itu kan butuh kayak apa namanya testimoni ya. Tapi kalau orang lain yang memasarkan itu nyetak di sana, nah itu lebih tajam. Kalau pemasarannya itu biasanya kalau sekarang lewat online sama offline. Offline ya pakai banner atau pakai selebaran atau apa. Terus kalau online ya posting-posting sama lewat teman-teman juga biasanya. Jika usaha ini berkembang, rencana kedepannya bagaimana Pak? Kalau usahanya rencana kedepannya, kalau rencana kedepannya itu ya tetap mengembangin usaha yang ada, sama membaca peluang-peluang yang baru, karena kita kan namanya cetakan itu kan semakin modern, jadi kita harus mengikuti zaman, mengikuti tren, pinter-pinter mengikuti zaman, mengikuti tren itu aja. Apalagi di grafis ya, di grafis sama di sablon ini kan sekarang kan udah ada yang manual, ada yang komputer. Nah itu kalau kedepannya ya tetap mengembangin yang ini, sama menambah lagi kalau misalnya ada yang model terbaru ya kita jajakin yang terbaru. Pokoknya terus mengikuti zaman lah perkembangannya, mau perkembangannya gimana kita ikutin arusnya, itu aja, agar ya itu omsetnya bertambah. Itu kan kita kan ngikutin arusnya, arus pelanggan itu kemana, nah itu kita yang ikutin, itu aja. Kalau enggak kita bikin arus baru, misalnya kita bikin inovasi baru, sehingga pelanggan itu tahu di sana ada inovasi terbaru tentang cetakan atau gimana, kayak gitulah. Apa kendala yang dialami selama menjalani usaha? Kendala itu macam-macam. Kalau kendala itu macam-macam ya yang dihadapi, apalagi di percetakan itu paling terasa itu kemarin 2 tahun kemarin, zamannya corona ya, mungkin nggak di percetakan aja, di semua usaha itu 2 tahun corona kalau saya sebut itu. Apalagi itu kan namanya komunitas nggak boleh, sekolah-sekolahan juga pada libur, acara-acara nggak diperbolehkan. Nah otomatis ini di percetakan itu kan semuanya kan menyangkut itu semua, kayak komunitas bikin kaos itu kebanyakan kan anak-anak komunitas. Ketika mereka nggak diperbolehkan, otomatis mereka nggak bikin kaos tuh. Terus juga kayak sekolah-sekolah juga libur. Percetakan di sekolahan itu kan banyak kan macam-macam, ada cetak rapot, cetak apa, itu kan otomatis kan jadi nggak ada cetakan, soalnya kan libur semua. Terus acara-acara kayak pernikahan, syukuran, hitanan itu kan juga libur kemarin. Nah itu juga undangan atau apa segala macam. Cuman dari semua kendala, bukan kendala itu ya itu bukan kendala namanya, itu kayak cobaan sama ujian aja, seberapa kokohnya ini 2 tahun diuji tanpa kayak bisa dikatakan objeknya bukan menurun, omsetnya menurun. Nah itu ujiannya di situ 2 tahun itu bagaimana cara kita bertahan. Kalau di saya kan di production ini kan ya cuman nyetak output aja, istilahnya nggak cuma nyetak yang di offline kayak percetakan kaos sama undangan dan cetak lain aja. Kita kan juga ada online. Nah kita biasanya pemasarannya lewat online, itu ada yang kayak gambar online, desain online. Nah itu salah satu cara menghadapi corona ini, karena kita nggak bisa ngumpul-ngumpul. Nah lewatnya online itu, kita lewat online, inovasinya kita lewat online. Jadi yang kita jalankan kebanyakan yang online untuk menghadapi itu. Nah, lewatnya online itu juga dukanya di situ lah. Kalau senangnya ya macam-macam, karena kita sesuai hobi ya, jadi ngejalaninnya enak aja, kayak nggak ada kendala, itulah biasa aja itu ngadepinnya gitu. Apa kesan dan pesan menjadi seorang pengusaha? Kesan dan pesan ya, kalau kesan dan pesan itu ya untuk anak-anak muda itu, yang pertama itu yang penting kita itu jangan malas, tekun
tekun, sama rajin, sama pinter berinovasi, pinter membaca peluang. Apalagi peluangnya, ya peluang sekarang kan banyak banget ini ya. Kalau dulu itu pas saya zaman sekolah itu belum memikirkan tentang usaha, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, ada online ini, bahkan anak sekolah pun udah bisa bikin usaha tanpa harus mereka mengerjakan. Seperti misalnya kalau dengan percetakan, Kak Dia bisa menjadi broker tadi, misalnya Kak Dia nawarin kaos ke teman-teman, terus bukan Kak Dia yang ngerjain, tapi Kak Dia bawa ke tempat percetakan, Mas mau bikin kaos ini, teman, misalnya kalau misalnya kalau dari cetakan itu harganya misalnya 50.000, Kak Dia bisa jual 60 atau berapa ke teman-teman. Nah, tanpa harus Kak Dia ngerjain. Itu kan namanya broker, itu namanya peluang kayak gitu. Pesan-pesannya itu ya kayak gitu. Kita harus pinter baca situasi. Nah, anak-anak muda sekarang harus pinter baca situasi agar bisa mendapatkan omset yang kayak gitu. Jadi tanpa harus mengerjakan, yang penting kita ulet, rajin, tekun aja, sama sabar. Yang mesti kalau untuk pengusaha itu harus sabar dalam menghadapi segala hal ya, karena namanya usaha itu kan ada naik turunnya. Nah, itu kita harus sabar. Kalau kita udah sabar, tekun, ulet, ya udah itu udah lengkap, insya Allah semuanya akan halangan apapun akan bisa dilewati dengan semua itu gitu. Jadi kalau ingin sukses atau apa, yang penting itu sabar, tekun, sama ulet. Apalagi jangan malas lah itunya, jangan malas. Kebanyakan sekarang kan malas kayak gini, padahal udah dipermudah kan sama namanya online, media online ini ya. Itu yang penting itu jangan malas, itu aja. Tetap semangat, tetap tekun, pokoknya intinya jangan malas lah. Asalkan kita mau bergerak, insya Allah semua yang kita cita-citakan bisa terwujud. Itu pesannya. Ya, terima kasih atas waktunya dan Wanen Production yang ini Pak. Semoga usaha Bapak tambah maju dan semakin berkembang. Ya, terima kasih juga untuk Kak Dia ini atas waktunya dan kedatangannya ke sini. Semoga Kak Dia juga bisa nambah ilmu dan lain-lain yang bisa dipetik Kak Dia juga sebagai semangat pada jiwa muda ini ya, apalagi yang masih sekolah ini bisa buat belajar. Ya itu tadi seperti yang saya katakan, jangan malas, itu aja, tetap semangat.